kembali lagi di channel saya IF Sehat ala Ibu Rumah Tangga. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak, aktivitas saya sangat padat dari pagi sampai malam. Hari ini saya ingin menceritakan kepada mam semua, kenapa akhirnya saya memilih IF dalam kehidupan saya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tentu aktivitas saya sangat padat. Belum mengurus anak, mengurus suami, mengerjakan pekerjaan rumah yang kadang-kadang itu nggak ada habis-habisnya ya, Mam. Saya pikir Mam juga sepakat kalau pekerjaan rumah itu kadang nggak ada habisnya, ya. Apalagi saya tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga semua pekerjaan harus saya lakukan sendiri. Jujur capek ya, Mam. Kadang saya merasa bahwa saya kok nggak punya me time, ya. Pola makan saya berantakan, pola tidur saya juga nggak teratur. Nah, tanpa saya sadari, berat badan saya semakin hari semakin naik, Mam. Kemudian saya sangat kesusahan dalam melakukan aktivitas saya, ya. Tanpa saya sadari, berat badan saya naik dan naik terus, Mam. Sehingga saya semakin kesusahan dalam melakukan aktivitas saya. Rasanya begah, mudah capek, mudah sakit seperti itu, Mam, ya. Dari situ saya berpikir saya harus menjaga pola makan saya, pola istirahat saya. Tapi saya tidak mau yang ribet. Saya mau yang sederhana dan mudah dilakukan. Kenapa sih saya nggak memilih diet yang ketat? Karena saya sadar, Mam, kalau saya memilih diet yang ketat, itu akan membuat saya memang cepat turun berat badan. Tapi itu nggak akan bertahan lama, karena saya pasti akan capek juga, saya akan bosan, ya. Dan kemudian berat badan saya akan naik lagi, bahkan lebih daripada berat badan saya di awal. Saya tidak mau itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya ingin diet yang pelan, yang saya atur sendiri, dan saya akan menjadikan itu sebagai gaya hidup dalam kehidupan saya. Seperti itu. Lalu kenapa sih saya milih IF 16:8 ini? Karena IF itu adalah diet yang paling gampang untuk saya lakukan menurut saya, ya. Jadi saya nggak perlu menu khusus, ya. Misalnya hari pertama menunya ini, hari kedua menu ini, hari ketiga menu ini. Saya nggak perlu menu yang khusus. Saya juga tidak perlu menghitung-hitung kalori. Saya juga tidak perlu menimbang-nimbang makanan saya yang akan saya masukkan ke dalam tubuh saya, ya. Di IF 16:8 ini saya cukup puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Kemudian setelah itu saya makan seperti biasa, ya. Tapi tetap aku usahakan untuk lebih bijaksana karena saya dalam tanda kutip sedang diet. Saat jendela makan, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, saya tetap makan seperti biasanya, ya. Kuncinya adalah makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Minum dulu air putih 1 gelas, kemudian kita makan. Dengan menu makan seperti biasa ketika kita makan, ya. Kemudian setelah itu baru nanti akan kita coba atau saya coba untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Saya kurangi 1 sendok, ya. Kalau tadinya 1 piring, kemudian jadi 3/4 piring, kemudian jadi setengah piring, seperti itu. Nah, supaya perut aku tetap kenyang, aku menambahkan protein dan sayurannya, ya. Kita sepakat bahwa sayuran dan protein itu membuat kita kenyang lebih lama, ya, Mam. Awalnya memang butuh adaptasi, tapi lama-kelamaan tubuh kita ini akan menyesuaikan diri, ya. Dia juga akan memberi tanda kepada kita bahwa kita sudah cukup makannya, gitu.
kita udah agak merasa kenyang. Jadi kita akan stop makan. Ini pesan penting buat kita semua atau buat moms yang akan mulai IF. Di jendela makan dari jam 12 sampai jam 8 malam itu memang bebas kita makan apa saja ya. Tapi kita tetap harus bijaksana untuk memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam tanda kutip kita tadi sedang diet ya. Kita ingin berat badan kita stabil. Jadi atau turun. Jadi kita tidak boleh makan berlebihan ya. Kita juga harus bijaksana memilih apa yang akan masuk dalam tubuh kita. Ini sehat enggak ya gitu, atau berlebihan atau enggak ya gitu. Jadi misalnya kita jam 12 kita makan ya dengan porsi yang seimbang, kemudian di jam 3 kita akan pengen snack nih makan. Kalau misalnya mau makan jajan atau nyemil ya, pilihlah cemilan yang sehat, mungkin bisa buah atau cemilan yang sehat dan dalam porsi yang tidak berlebihan, secukupnya ya Mam. Kemudian di jam 8 kita bisa makan normal lagi. Kemudian kita akan sesuaikan, kita akan kurangi perlahan sampai kita batas aman kita ya. Seminggu kemudian mungkin kita akan kurangi lagi seperti itu ya Mam, perlahan-lahan ya. Itulah cerita saya kenapa saya memilih IF ya Mam. Kalau Mam di sini juga punya pertanyaan atau bingung mau memulai dari mana IF-nya, Mams boleh komen, nanti akan saya balas ya Mam. Akhir kata terima kasih banyak ya Mam, karena Mam sudah menonton video saya. Kalau Mam suka dengan konten seperti ini, silakan Mam follow dan subscribe channel saya supaya ketika saya membuat video Mam bisa mendapat notif. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.